Kamu masih ingat game ini? Atau yang ini? Atau malah yang ini? Game-game yang tadi gue sebutin nih, dulu tuh ambis banget buat nyaingin popularitas dari seri GTA. Tapi rasanya apa? Iya, bener banget. Game ini tuh sekarang udah mati. Udah gak ada lagi franchise-nya. Udah jadi batu loncatan buat game GTA itu sendiri pada waktu itu. Dan yang sedikit aku bingungin nih, kenapa sih game-game kayak gini tuh selalu kalah saing sama game dari seri GTA? Dan ini tuh bahkan berlaku sampai sekarang. Kenapa ya? Apa sih ngebuat franchise dari Bintang Kejora atau Wadas Lintang atau Rockstar ini selalu bisa ngalahin kompetitornya? Apa sih yang mereka tonjolin banget di gamenya yang sampai nggak bisa dituruin sama para kompetitor? Di bacotan gaming kali ini, aku Lajunta sebagai gamer yang berharap semoga GTA 6 nggak molor lagi sampai di tahun depan, mau ngebahas kenapa sih hal ini tuh bisa terjadi menurut data-data di internet dan dari pengalamanku. Jadi ayo kita bedah misteri ini bareng-bareng. Grand Theft Auto, salah satu franchise besar yang dimiliki oleh Rockstar, dan serinya itu mulai dari Grand Theft Auto 1 sampai dengan yang baru mau muncul nih, Grand Theft Auto 6. Franchise ini itu dulu hype-nya mulai dari GTA 3 ya di Indonesia, dan tentu setiap ada sesuatu yang hype pasti selalu ada aja saingannya. Bahkan beberapa di antaranya ini ada yang terbilang sukses dan ada juga yang bisa dikatakan gugur alias tidak berhasil bersaing sama franchise ini dan berakhir bangkrut. Di sini aku udah ngelis beberapa game tersebut, mulai dari yang dapat dikatakan gagal secara market sampai sempat booming di beberapa kalangan gamers. Yang pertama itu ada game dari seri Driver, game buatan Reflection Interactive yang mengusung konsep cukup unik dengan berfokus pada aspek pengejaran dan pelarian karakter utama yang menggunakan mobil. Game ini itu sebenarnya cukup populer dan dapat dikatakan sebagai game open world yang disukai banyak orang di zamannya, karena di game ini player dapat bereksplorasi secara bebas dan leluasa di kota. Apalagi dengan adanya event tambahan seperti dikejar polisi, itu ngebuat game ini tuh jadi game favorit. Tapi setelah Rockstar nge-launching GTA 3 di market global pada tahun 2003, langsung ngebuat posisi seri Driver ini kelihatan kuno banget kalau dikomparasiin sama GTA 3 yang punya banyak fitur di dalam gamenya. Mulai dari banyaknya side mission yang gila sampai side activity dari para NPC-nya ini yang beragam banget. Bahkan event tambahan sebagai pedestrian wars ini pun mereka sajikan di area perkotaannya yang ngebuat game ini tuh lebih hidup dan enjoyable buat playernya ketimbang seri Driver yang waktu itu cuma sampai nyuri mobil milik NPC. Meskipun begitu nih, Reflection Interactive tuh udah berusaha banget ngebikin hal yang serupa kayak gitu di seri ketiganya, di Drift 3R ya, alay banget Drift 3R. Tapi emang karena udah kalah telak dari awal dengan inovasi baru yang diberikan sama Rockstar, game Drift 3R Driver ini bukannya dapetin apresiasi dari para playernya, malahan dapet kritikan dan cacian karena gamenya yang terasa dikejar deadline sama dosen, alias buru-buru banget buat dipublish dan banyak banget bug yang ada di sini. Terlebih lagi di tahun yang sama, Rockstar sendiri udah merilis game yang nantinya bakal menjadi salah satu ikonik dari serial GTA itu sendiri, yaitu Vice City dan San Andreas. Tentu dengan peningkatan dan optimasi yang lebih baik, adanya penambahan sistem mekanisme di gameplaynya, serta pengembangan cerita yang lebih luas lagi ketimbang di seri sebelumnya di GTA 3, ngebuat seri dari Driver ini sulit banget buat nyaingin GTA. Boro-boro nyaingin, nyusul jadi game yang rame aja gak bisa cuy. Kasian banget deh sama seri game satu ini. Yuk lanjut yang kedua yuk. Ada game yang dulu pernah digadang-gadang sebagai GTA killer, taunya malah kebantai sama GTA itu sendiri. Siapa lain tidak bukan Getaway, game yang entah kenapa tuh dulu gencar banget dijadiin salah satu kandidat terkuat yang mampu bersaing sama GTA 3 di waktu itu. Padahal game ini tuh punya banyak banget kekurangannya, mulai dari shooting kontrolnya yang kurang enak saat dimainin, misi yang diberikan selama permainan yang linear banget, player yang harus ngikutin guide dari gamenya, dan gak ada kebebasan player buat nyelesain misinya secara variatif, alias makin banyak cara gitu ya kan dari sisi open world-nya sendiri. Game ini tuh nggak kerasa bener-bener open world bagi para playernya. Maksudnya masih ada aja gitu beberapa tempat yang terkunci saat kita nge-roaming di kota, dan tempat itu hanya bisa di-unlock ketika kita lagi mainin misi utamanya aja. Selain kekurangan itu, kehidupan para NPC-nya itu juga hampir tidak ada. Kerasa banget dampaknya dengan kota yang terbilang luas di era tersebut. Tentu hal-hal itu baru dari mekanisme gameplaynya aja. Belum lagi dari UI gameplaynya. HUD di game ini tuh sungguh meresahkan playernya, karena kalau kamu lihat nih, mereka nggak nampilin minimap petunjuk buat misinya, bahkan stats karakter yang ada di game pada umumnya di sini tuh nggak ditampilin juga. Jadi kalau kamu mau menuju ke
lokasi tujuan misinya, kamu harus memperhatikan lampu sen dari kendaraanmu. Jujur menurutku ini ribet banget, aneh banget karena bikin layar tuh pusing. Kalau misal kita salah belok gitu dan lupa nggak memperhatikan lampu sennya, udah langsung kelar. Kamu bakalan bingung tuh setengah mampus nyari jalan yang bener. Beda banget sama saingannya, game GTA 3 yang emang udah ada dan disediain di dalam gameplaynya. Namun bukan dibuat evaluasi bagi tim Soho, melainkan mereka malah kekeh buat mempertahankan aspek seperti itu di sequelnya, di Black Monday. Tentu keputusan ini ngebuat penjualan dari game ini semakin merosot. Selain tidak ada unsur kebaruan di dalamnya ya, di game ini bahkan punya AI NPC dan bug yang malah makin menjadi-jadi dan ngebuat banyak playernya makin terganggu. Alhasil game ini tuh berakhir sampai seri ini aja. Bicara tentang game-game jadul ya, kebetulan aku ada barang nih yang mungkin kamu gamer dan suka vibe vintage alias retro mungkin bakal suka. Ini nih, controllerku yang secara looks itu kelihatan banget retronya, tapi jangan dianggap remeh nih, karena analog di controller ini udah pakai teknologi TMR yang mana ini ngebuat analognya jadi lebih awet dan lebih presisi ketimbang analog Hall effect. Apalagi tombol RGB-nya ini yang bisa digonta-ganti alias swappable. Mau dibikin layout Xbox, PS, Switch ataupun layout yang cuma kamu aja yang paham, itu bisa banget. Ditambah lagi controller ini udah bisa triple connection, bisa dongle, Bluetooth sama kabel. Jadi fleksibel banget, bisa dipakai di Nintendo Switch 1, 2, Windows PC, SteamOS, Android sama iOS. Jadi kalau kamu tertarik nih, cek aja controller ini yang udah aku taruh di sini nih. Siapa tahu sekarang harganya lagi murah banget. Nah, lanjut pembahasan. Game yang ketiga tuh ada True Crime Streets of LA. Game yang banyak banget disebut sama media massa, bahkan beberapa gamer nih disebut sebagai game yang berivalan secara langsung dengan seri Vice City dan juga San Andreas. Bahkan kalau kamu inget nih, game ini bahkan nyatirin San Andreas di gamenya sendiri secara terang-terangan lewat papan billboard. Namun naasnya bukannya berending baik, malahan berakhir pada kemunduran dari studio game Luxoflux ini dan bahkan sampai tutup di tahun 2010 karena saking gak lakunya game mereka ini di market global. Lagi-lagi hal yang ngebuat ini terjadi itu karena kualitas gameplaynya yang masih tidak sekuat dengan seri GTA dan dunia open world-nya yang masih dibilang kerasa kosong dengan ukuran map-nya yang segede itu. Apalagi dengan sequelnya True Crime New York City yang punya performa buruk banget tuh di konsol, ada banyak bug-nya dan frame rate-nya tuh yang rendah banget ngebuat franchise dari game ini tuh udah nggak ketolong lagi dan udah nggak bisa lagi bersaing sama seri GTA. Khususnya San Andreas yang udah punya kualitas game yang bagus banget dan juga optimize di konsol PS2 pada waktu itu. Seperti yang tadi aku bilang nih di awal, kalau ada saingan yang gagal bersaing, di situ pasti ada saingan yang dapat dikatakan sukses bersaing sama seri game GTA ini. Bukan hanya terinspirasi dari gamenya aja, game-game ini bahkan bisa ngebuat branding khusus buat game mereka itu sendiri dan dapat dikatakan sebagai alternatif dari GTA itu sendiri. Siapakah mereka ini dan bagaimana mereka melakukan hal tersebut? Game yang pertama tuh ada Saints Row. Game buatan dari Volition ini yang kalau kita lihat dari seri pertamanya tuh punya kemiripan yang sama banget dengan salah satu seri GTA, yaitu San Andreas. Mulai dari segi ceritanya yang sama-sama berhubungan erat dengan gangster dan kriminalitas, sistem delivery misinya, desain dunia open world-nya, dan bahkan adanya fitur buat nguasain teritori dari pihak geng musuh. Dan dimulai dari sini, udah kebayangkan kalau game ini dulu sampai disebut sebagai GTA clone. Meskipun begitu, sayangnya nih, karena di seri pertama dan keduanya yang kurang gacor alias kurang laku di pasar, masih kalah saing sama GTA. Hal ini ngebuat Volition mikirin hal gila, yaitu daripada mencoba niru seri GTA, kayaknya lebih seru dan menarik kalau sekalian aja gamenya dibuat ancur atau absurd. Bukan ancur secara harafiah ya, tapi ngebikin game untuk seri selanjutnya dibuat seabsurd mungkin, yang bukan hanya nonjolin aspek gangster dan kriminalitas di dalam gameplaynya, melainkan memasukin unsur komedi juga di dalamnya. Dan hal ini mulai diterapkan di Saints Row 3 yang unsur kebrutalan dan chaoticnya ini bahkan lebih dari GTA itu sendiri. Dan ternyata apa? Seri ketiga dari Saints Row ini melonjak tinggi. Banyak banget para playernya yang suka dengan unsur tersebut. Unsur yang nggak bisa ditemui di seri GTA manapun. Tentu hal ini dilakuin sama mereka biar para pemainnya nggak merasa bosan dengan jenis kontennya waktu itu tuh ya itu-itu aja. Salah satu contoh absurdnya tuh adanya senjata yang namanya The Penetrator. Senjata yang lawak banget. Yang dari bentuknya aja nih udah sus banget nih. Dan senjata ini bisa kamu dapetin hanya dengan nyelesain misi utama aja. Setelah itu mereka masukin vehicle atau kendaraan yang unik-unik banget. Kayak mobil Genki manapun. Mobil yang bisa melontarin karakter atau NPC lewat meriamnya, dan juga ada kendaraan lainnya yang nggak matching sama sekali sama latar waktu di kota tersebut, alias sangat futuristik banget kayak Spectre, Vitol,
Vulture, dan banyak lagi kendaraan futuristik lainnya. Dengan pemilihan konsep over the top ini, alih-alih ingin bersaing dengan GTA dari segi realismenya, mereka lebih milih gunain konsep yang jauh dari kata realistis. Dan ternyata cara ini tuh worth banget buat mereka. Game ini bahkan mengalami peningkatan penjualan yang cukup signifikan, yaitu dapetin 5,5 juta kopi penjualan, yang mana ini adalah angka terbesar dari keseluruhan seri Shenmue. Namun sayangnya kita sekarang udah nggak bisa lagi berharap ke Volition buat seri Shenmue yang selanjutnya, karena di tahun 2023 kemarin, developer Volition secara resmi mengabarkan bubar dan nggak akan lagi proyekan Shenmue di masa mendatang. Kalau kamu masih belum tahu kenapa Volition ini bubar, hal ini karena penjualan dari rebootnya seri Shenmue yang pertama yang rilis di tahun 2022 kemarin itu nggak nutup modal pembuatan dari game tadi, dan bahkan punya angka penjualan yang lebih rendah daripada seri OG-nya. Tapi bagaimanapun juga tetap respect dengan game ini yang udah mewarnai hari-hariku waktu dulu. Game yang kedua ada tuh Sleeping Dogs, yang mungkin beberapa dari kalian nih nggak terima kalau game ini tuh masukin di kategori game yang bisa bersaing dengan GTA ini. Ya meskipun dengan keunikannya yang menurutku cukup otentik waktu itu, tapi pada akhirnya tetap aja kalah bersaing sama GTA dan berakhir nggak berlanjut serinya. Tapi ini tuh dulu sempat disebut dengan GTA Hong Kong ya. Dan ya benar, dari segi gameplay dan juga story-nya itu ada kemiripan sama seri GTA. Tapi yang jadi pembeda nih, di game ini tuh lebih difokusin ke mekanik gameplay yang nerapin combat martial arts-nya atau silat-silat, pukul-pukulan, dan atmosfer film gangster yang sering ada di Hong Kong. Tema yang dibawakan juga cukup berbeda, yaitu bertemakan polisi undercover yang berusaha mengungkap kejahatan dari suatu organisasi kriminal di suatu kota. Tentu karena punya aspek story dan mekanik gameplay yang unik, ngebuat game ini tuh jadi punya ciri khas tersendiri dan dapat dikatakan sebagai alternatif lain dari seri GTA. Tapi karena game ini tuh terbilang game baru yang nggak punya fanbase yang gede dan juga stigma dari open world tuh masih dipegang sama Rockstar sejak di GTA 3, ngebuat game ini tuh nggak ada kesempatan sama sekali buat nge-hype. Hal ini ngebuat Square Enix sebagai publisher yang melihat hal tersebut tuh langsung memalingkan wajahnya dari Sleeping Dogs dan mulai fokus sama game-game yang udah punya IP gede kayak Final Fantasy. Padahal di waktu itu punya tingkat penjualan yang cukup bagus buat game yang punya saingan gede kayak GTA sebagai saingannya. Tapi nggak tahu kenapa, karena emang udah pesimis duluan, Square Enix memutuskan buat produksi sequel dari seri ini diberhentikan dan cukup cuma sampai di seri itu aja. Sayang banget guys. Padahal udah punya potensi buat berkembang, tahunnya malah di cut off sama donatur gara-gara nggak sabaran aja. Nah lanjut, selain dari dua game yang tadi, sekarang ada dari seri game sepuh yang menurutku market para playernya tuh nggak bisa digantikan dan dapat dikatakan sebagai saingan GTA yang cukup sukses pada waktu itu. Di tengah gempuran game open world kriminal yang didominasi sama GTA, game ini punya ciri khasnya sendiri, yaitu game Mafia series. Kayak yang tadi ini ada GTA Clone dan ada GTA Hong Kong, game ini juga punya julukan tersendiri, yaitu GTA, tapi cerita serius. Kenapa demikian? Karena game ini tuh emang didesain naratif driven, alias bergantung banget sama ceritanya, dan untuk bagian kota-kotanya nih, itu cuma sebagai aspek pendukung aja dari ceritanya. Hasil kevariatifan fitur di luar ceritanya tuh dikit banget, nggak sebanyak dan sevariatif di seri GTA. Tapi karena emang game ini fokusnya ke aspek story-nya ya, ngebuat nggak sedikit orang enjoy nikmatin karakter development-nya yang secara umumnya ini dibilang kroco sampai jadi orang yang punya pengaruh di beberapa golongan mafia besar. Dan juga aspek pendukung seperti environment dan atmosfernya yang emang dibuat gelap, ngebuat pengalaman player dalam nikmatin ceritanya itu bisa lebih intens lagi. Ya emang nggak dipungkiri kalau kurangnya dari game ini tuh mapnya yang nggak terlalu luas dan fitur sandbox-nya yang nggak sebanyak GTA. Tapi tetap aja buat para player yang lebih suka dengan story dan bisa tipis-tipis mengeksplorasi kotanya, game ini termasuk salah satu game yang bagus banget pada zamannya. Tapi lagi-lagi karena tingkat kemasifan dari media promosi dan konsistensi yang dibuat oleh Rockstar biar hype dari GTA ini terus ada di permukaan, secara nggak langsung pandangan beberapa orang menjadikan seri GTA ini jadi komparasi utama jika ada game yang mengusung tema yang kurang lebih sama dengan GTA. Dan hal ini udah terjadi sampai di masa-masa sekarang. Nggak sedikit game-game baru yang selalu dikomparasiin sama GTA. Contohnya aja nih, sekarang ada Mind's Eye, ya itulah game yang sempat juga digadang sebagai GTA Killer. Tapi setelah aku lihat gameplaynya nih beberapa waktu lalu, ya kayaknya game itu kayaknya nggak bakalan bisa ya jadi GTA Killer. Dan kenapa aku bisa begitu? Ya karena di sini tuh aku nggak ngerasain hal kebaruan dari gamenya. Dari mekanisme gameplaynya, itu aja sama banget dengan GTA 5. Dan yang jadi pembeda nih cuma backstory-nya aja, yang di game ini tuh ngambil waktu yang futuristik. Dan lagi-lagi vibe-nya ini kayak gabungin aspek futuristik dari game sci-fi kayak Cyberpunk 2077 dengan mekanik gameplay dari GTA 5. Apa sih yang dipikirin sama mantan pekerja Rockstar ini? Apa dia ini mau mengulang kejadian yang sama yang dialami sama True Crime? Ya semoga developernya nggak jadi tutup juga
juga ya kayak yang lain-lain. Beda lagi kalau cuma sebatas terinspirasi nih, kayak game-game Neverness to Everness, game yang dikembangin sama Hotta Studio ini ingin merecall unsur urban yang khas banget sama dunia GTA dan gabungin unsur tersebut dengan unsur open world anime yang umumnya ada di game-game sekarang kayak Genshin Impact, dan ya mereka berhasil ngebuat hal tersebut dan jadi game anime satu-satunya yang mengusung open world dengan unsur urban di dalamnya. Yang mana selain playernya harus mengikuti cerita yang ada, juga dapat mengeksplorasi seisi kota sesuka hati. Entah itu cuma sekedar jalan-jalan, masuk ke berbagai toko, ataupun ngikutin side activity kayak ngemodif mobil, ngebut-ngebutan di jalan, ataupun ngebeli properti dan ngembangin bisnis kamu sendiri. Siapa yang expect kalau dari game anime ini kamu bisa jadi wirausahawan? Ya meskipun cuma di dalam game ya. Tapi gila banget hanya dari nerapin salah satu unsur yang khas banget dari seri GTA, ngebuat game baru ini jadi salah satu pionir yang nantinya bakal bisa ngebawa standar open world anime yang bertema urban. Bakal kayak begini semua. Nah, aku udah nyebutin dan ngejelasin game-game apa aja yang sukses dan gagal bersaing sama Rockstar nih, mulai dari dulu sampai saat ini. Dan yang ingin kutanyakan lagi nih, apa sih yang ngebuat game dari seri GTA ini sampai saat ini tuh masih banyak banget yang demen dan bahkan ditungguin banget untuk seri ke-6-nya ini? Apakah emang segood itu game GTA ini sampai ditunggu sama seluruh player di dunia, gak terkecuali casual bahkan yang sampai hardcore? Oh shit, here we go again. Kalau ngomongin di OG, ini udah nggak usah diragukan lagi tingkat kepopulerannya di pasar global. Sekarang aja tuh GTA 5 udah berada di posisi kedua sebagai game open world yang paling banyak diminati setelah Minecraft. Hal ini menurutku bukanlah suatu hal kebetulan ataupun hoki, tapi sebuah hasil dari konsistensi yang dilakukan sama Rockstar yang terus-terusan ngepertahanin hype dari seri GTA itu sendiri dengan ngerilis game GTA ini di setiap tahunnya. Selain itu, perkembangan yang dilakukan sama Wadas Lintang ini juga nggak main-main. Hanya dengan gap 2 tahun aja nih, mereka udah bisa ngebuat perkembangan yang sangat signifikan. Dari map GTA 3 yang kecil dan animasi karakternya yang masih kaku kayak robot, di tahun 2003 mereka ini langsung ngebales di seri Vice City-nya yang punya map yang lebih luas lagi dan bahkan nambahin unsur baru dalam gamenya, yaitu unsur nightlife. Ya bener, unsur kehidupan malam yang mana khas banget dengan background kota Miami yang terkenal dengan kehidupan partinya. Dengan penambahan unsur neon dalam tekstur kotanya dan HUD di dalam gameplaynya serta kualitas grafisnya yang makin HD ketimbang dengan seri GTA sebelumnya, membuat lagi-lagi game ini tuh cukup ngehit di pasaran pada waktu itu. Tambah lagi nih, di tahun berikutnya Rockstar langsung ngerilis lagi game baru yang bernama GTA San Andreas. Game yang di waktu itu udah punya map yang luas banget. Bukan cuma 1 atau 2 kota dalam satu game, tapi 3 kota. Apalagi di tiap kotanya tuh punya desa-desa kecil dan di tiap bangunannya tuh bisa dimasukin secara bebas sama playernya. Selain hal ini, masih ada di desa-desa kecil seperti aktivitas NPC dan side activity yang cukup banyak di game ini, yang ngebuat popularitas dari seri GTA makin meningkat dari tahun ke tahun. Makin peak aja game ini. Apalagi di game ini tuh ada yang namanya cheat. Jadi para pemain nih bisa nge-unlock banyak senjata, ngebuat CJ kekar seketika, ngehilangin bintang polisi, dan banyak lagi cheat lainnya. Jadi meskipun karakter CJ ini masih kroco gitu, bisa banget dibuat jadi level max hanya dengan masukin cheat-cheat tadi. Dan hal inilah yang ngebuat game San Andreas ini dapat dikatakan sebagai salah satu game masterpiece di zamannya, bahkan sampai sekarang. Karena di game ini tuh kita sebagai player diberikan banyak banget pilihan buat cara mainin gamenya. Mau cuma mainin dari aspek rusuhnya aja, bisa. Mau main ngikutin plotnya aja, juga bisa. Atau cuma mau nikmatin suasana Los Santosnya aja dengan chill sambil rebahan, bisa banget. Hasil player lama ataupun baru yang mainin game ini tuh nggak bosen-bosen buat mainin game ini berulang kali. Gila banget sama game ini. Nggak berhenti di situ. Dengan keberhasilan mereka di GTA San Andreas, alih-alih Rockstar meneruskan konsep sandbox over the top yang ada di San Andreas, mereka nih lebih milih untuk meriset kembali tone dari seri GTA itu sendiri dengan dikembalikan ke tone game yang lebih serius dan realistis kayak di GTA 3. Terlebih lagi mereka juga ingin sekalian mencoba engine barunya yang bernama Rage, Rockstar Advanced Game Engine, yang secara mudahnya tuh engine ini ngebuat animasi dari karakter dan juga fisikalnya menjadi lebih realistis, dan juga AI pedestrian yang bisa ngebuat NPC itu jadi jauh lebih natural lagi. Hal itu semua mereka terapin di GTA 4, dan karena inilah GTA 4 itu menjadi seri GTA yang punya cerita yang paling gelap, sekaligus menjadi seri yang paling mendekati dengan unsur realistisnya. Meskipun game ini udah memakai engine baru dan mulai kembali ke tone awalnya GTA itu sendiri, tapi game ini tuh masih kalah saing dengan seri GTA sebelumnya, yaitu San Andreas yang berhasil dapetin 27,5 juta kopi penjualan
jualan. Di game ini cuma dapetin 25 juta kopi aja. Dari sinilah Rockstar langsung evaluasi lagi. Ternyata market global tuh lebih suka dengan unsur sandbox dan daripada unsur realistis yang ditawarkan GTA 4 ini. Dan tentu saja pada akhirnya Rockstar ini memutuskan kembali untuk membawa era sandbox kriminal lagi dan parodi satir yang khas banget di GTA San Andreas. Hal ini tuh diterapin di GTA 5 di tahun 2013 karena lokasi yang dipilih Rockstar untuk GTA 5 itu kembali lagi ke Los Santos, yang mana banyak banget unsur yang bisa diparodiin dan disatirin di sana. Bagi yang tahu nih, Los Santos itu sendiri terinspirasi dari kota di dunia nyata yaitu Los Angeles, yang mana di sana tuh terkenal banget sama industri hiburannya yang entah itu di bidang film ataupun di bidang entertainmentnya. Dari sini Rockstar udah mikirin banyak hal yang bisa dimasukin ke dalam gamenya buat bahan satiran dan parodinya. Bukan Rockstar namanya kalau cuma nonjolin aspek story-nya aja. Mereka nih juga masukin juga isu-isu yang sedang hangat pada waktu itu. Contohnya kayak para kapitalisme yang serakah, isu rasisme, isu budaya sosial, dan isu-isu sosial lainnya. Terlebih lagi kalau kita lihat sekarang nih, GTA 5 khususnya di versi online-nya itu tuh ada fitur tambahan yang dibuat sama fans, yaitu fitur role play. Yang mana sebagai player nih, kamu bisa milih role atau job sesuai keinginanmu dan ngejalani kehidupan di sana. Udah kayak kehidupan kedua aja gitu. Dan dari sini tuh udah ngejelasin alasan GTA ini sampai sekarang nggak ada yang bisa nyaingin gamenya. Ya karena game ini tuh makin lama makin berkembang juga inovasinya. Kebaruan yang dibawa game ini tuh di luar ekspektasi kita sebagai player. Tentu hal ini tuh nggak bisa ditiruin sama sembarangan developer. Nggak banyak game yang bisa masukin unsur-unsur yang relate banget dengan dunia nyata sebanyak game GTA itu sendiri. Dan hal ini yang membuat GTA tuh sulit banget untuk ditiru dan dikalahin di marketnya sebagai game open world criminal adventure yang realistis bertema urban. Kecuali nih game-game yang punya eksekusi unik kayak Nevernest to Evernest tadi, yang menurutku emang punya potensi besar buat ngembangin jenis marketnya itu sendiri. Tapi kalau dipikirin lagi nih, kenapa sih game-game open world itu apalagi di zaman sekarang nih dikit-dikit itu selalu dikomparin sama GTA? Meskipun dari genrenya aja itu udah beda banget. Kenapa ya? Nah, jawabannya, hal itu karena game open world yang bertema kriminalitas dan ada unsur sandbox-nya itu pertama kali diperkenalkan oleh GTA 3, yang mana pada waktu itu player-player konsol ini terkesima dengan fitur dan grafik yang dibawa sama game ini. Dan ini ngebuat impresi mereka pada game ini tuh wah banget. Dan terlebih lagi pada waktu itu nggak ada game yang sebagus GTA 3 ini. Dari sisi developernya sendiri alias bintang kejoranya itu tadi, mereka ini konsisten ngerilis seri GTA dari tahun ke tahun, yang mana dalam tiap perilisannya tuh mereka selalu ngebawa sebuah unsur kebaruan di dalam gamenya. Hal ini secara gak langsung ngebuat stigma game open world kriminal yang bertema urban pada akhirnya jatuh pada seri GTA. Namun yang menjadi agak sedihnya nih, di zaman sekarang semua game yang ada unsur open world-nya selalu berakhir dikomparasiin sama seri GTA. Tentu nggak fair dong bagi mereka yang mau nonjolin aspek yang lainnya gara-gara ada unsur open world-nya doang, mereka kena imbasnya. Contohnya aja nih, Cyberpunk 2077. Ini nih, waktu itu dulu lumayan rame dibandingin sama seri GTA 5. Yang mana dari genrenya aja itu udah beda banget. Yang satu lebih nonjolin action FPS stealth di gameplaynya, sedangkan yang satu ini sandbox kriminal. Tapi masih ada aja gitu yang kekeh buat ngebandingin game ini dengan GTA 5 dari segi open world-nya. Capek deh. Selain Cyberpunk, ini juga ada game serupa yang secara nggak langsung tuh digoreng sama banyak player pada waktu itu, yaitu Watch Dogs, yang secara trailernya aja tuh udah kelihatan banget ya, kayaknya bakal nonjolin aspek open world-nya yang berbumbu sci-fi. Tapi pada saat kita main ini gamenya, ternyata tuh jauh banget sama ekspektasiku. Beda banget sama game GTA, yang mana game ini tuh lebih difokusin ke aspek hackingnya dan aspek sandbox-nya sendiri itu dikit banget. Nggak sebanyak dan sevariatif seri GTA. Nggak cuma 2 game ini aja yang sempat jadi gorengan. Game kayak Just Cause, bahkan Star Citizen ini juga sempat kena goreng karena sama-sama mengusung tema open world. Padahal mah cerita dan gameplaynya tuh jauh banget. Aduh, capek deh sama para pemain yang nggak bisa bedain genre kayak gini. Maunya buat market baru, malah jadi bahan gorengan komparasi sama player. Emang terlalu gila sih pengaruh Rockstar ini, sampai ngebuat mayoritas para player konsol ataupun PC ini langsung ngebandingin game yang dikit-dikit berbau open world langsung di-compare sama GTA. Tolonglah, jangan dikit-dikit ada game baru yang mengusung konsep urban open world langsung di-compare sama seri GTA. Lihat dulu keseluruhan genrenya dan gameplaynya, kalau emang ada kemiripan, barulah boleh langsung dibandingin sama game GTA. Kalau nggak ya jangan. Nah, aku bilang begini soalnya biar para game developer nih nggak dibayang-bayang sama sosok besar dari seri GTA ini dan para fanbase-nya itu. Nah, itulah pendapatku tentang alasan seri GTA ini kayaknya bakal mustahil banget disaingin, bahkan digantiin sama game-game lain. Karena emang udah terpatri di para playernya kalau konsep open world kriminal yang ngusung tema urban ini pasti berasal dari seri GTA. Dan hal itu sulit banget di-replace atau digantiin di hati mereka. Karena aku dari tadi udah jelasin secara umum nih kenapa game GTA itu sampai sekarang nggak ada pesaing yang benar-benar bisa ganti
gantiin posisinya sebagai game sandbox kriminal yang bebas banget. Kalau kamu penasaran lebih detailnya tentang kenapa sih game GTA ini masih laku aja di market Indo, kamu bisa cek videoku yang ini nih, kenapa orang Indo masih demen main GTA San Andreas sampai sekarang. Sama sekarang tuh ada banyak banget game Cina udah masuk open world juga. Dan sekarang kenapa semuanya ada gacha? Nah, itu udah gue bahas semua di sini nih. Kenapa game Cina tuh gacha mulu nih ada di sini. Kalau kamu gamer sejati, tonton dua-duanya dan jangan lupa cek produk yang udah aku taruh di sini.